Kami hadir hari ini Tuhan, terlepas dari semua kekurangan, terlepas dari semua hal yang ada Tuhan. Kami datang membawa diri kami seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh seutuhnya diri kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan tali kesetiaan dan tali kasih-Mu Tuhan. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, di tempat ini adalah milik-Mu Tuhan. Penuh dengan hadirat-Mu. Dan kami berdoa supaya bukan hamba-Mu Tuhan yang mengatakannya daripada pikiran hamba-Mu, tapi hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Biar apa yang berasal dari Engkau, yang murni berasal dari Engkau, hamba-Mu hanya penyampai apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan ini biar keluar semurni mungkin sesuai dengan hati-Mu. Dan biar semua orang yang mendengar beroleh kasih karunia, beroleh pengertian, beroleh pemahaman, beroleh kehadiran Tuhan yang dapat dirasakan dengan nyata. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya logos yang tertulis, tetapi kita dapat merasakan dan kita bisa mengenal Dia dari kehidupan kita, pengalaman kita sehari-hari, pengalaman di gereja, pengalaman saat kita menghadapi persoalan, tapi Tuhanlah yang berjalan bersama kita dan Tuhan yang selalu memegang kita. Dan kita memiliki perjalanan kasih dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Dari awal hingga selesai acara hari ini Tuhan, biar Engkau yang memimpin secara pribadi. Kami hanya hamba-Mu yang tunduk kepada apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Shikera pakayara hora pakayara sikera pakayara hora pakayara sikera. Biar malaikat-malaikat Tuhan ikut bernyanyi, ikut menyembah. Biar roh-Mu Tuhan ikut bersukacita bersama kami Tuhan di malam Natal ini Tuhan. Ada sukacita surgawi dan gita sorga bergema di tempat ini Tuhan. Dan sampai kepada pelosok-pelosok tempat di sekitar kami Tuhan, dapat mendengar sukacita dari surga. Dan biar hati-Mu disenangkan oleh apa yang kami sudah persembahkan. Dengan suara kami, dengan alat musik yang ada, dan dengan hati kami yang kami angkat dengan penyembahan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami merayakan Natal hari ini, lambang waktu di mana Yesus lahir untuk menebus kami. Yang kami ingat Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami, yang menginginkan kami untuk bisa beroleh kemuliaan-Mu kembali dan menjadi satu dengan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, terus pegang tangan kami, terus lindungi kami, dan bawa kami berjalan Tuhan dalam jalan terang-Mu sampai kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara. Sore, kurang tenaga. Selamat sore saudara-saudara, Wih, gini dong. Tenaganya gitu loh, keluar gitu. Ya, saya perkenalkan, saya Sylvia. Kalau ada yang belum ketemu, saya dengan tim dari Jakarta. Maaf tadi agak telat. Cuman kita lakukan semampu kita. Yang penting Tuhan disenangkan hari ini. Dan kenapa kita semua pakai ini? Kalau lihat yang terang-terang di sini, kenapa kita pakai ini? Ini bukan Santa Claus ya. Jadi ini tuh rusa. Jadi kita tuh ngambil temanya gini. Bagai rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu pun jiwaku menunggu-Mu. Bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Dia mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar kita merasakan dekapannya Tuhan, dan biar kita datang hari ini dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, menghargai apa yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita, yang terkecil sampai terbesar sekalipun. Ya, jadi kita benar-benar yang namanya menerima Tuhan itu gak setengah, gak cuman yang wow-nya doang. Kita yang dari terkecil sampai yang terbesar kita terima full semuanya. Karena Tuhan kita yang hidup, yang terkecil pun udah luar biasa. Coba tebak yang terkecilnya apa? Coba ada yang mau tebak? Kita baru dapat bulan lalu. Siapa yang datang hadir bulan lalu? Angkat tangan. Bulan lalu di sini siapa yang hadir? Ya, ini ada saksi mata ya. Yang terkecil, ini versi saya ya. Mukjizat terkecil yang bisa Tuhan kerjakan, yang kemarin kita dapat, debu emas. Itu Tuhan menyatakan dengan warnanya emas. Debunya itu kan gak bisa dijual, gak bisa dibeli, gak bisa kita simpan juga. Tapi nanti kalau kita dapat lagi kita bisa pikirin gimana cara simpannya. Cuman itu hanya menyatakan Tuhan hadir. Nah, kenapa saya bilang terkecil? Karena debu emas ini seperti kita mencium parfumnya Tuhan. Tuhan yang harum kita mencium dan merasakan, melihat dengan mata. Tapi apakah itu menyangkut hidup dan mati kita? Tidak. Karena debu emas ada atau nggak ada, kita tetap tidak berhubungan dengan hidup mati kita. Tapi kalau yang disebut sebagai mukjizat besar, itu adalah berhubungan dengan keselamatan. Misalnya orang kanker, atau misalnya orang jantung, koroner. Tuhan berikan jantung baru. Jantung kan kapanpun bisa mati. Saat diberikan jantung baru, itu berhubungan dengan nyawa. Tuhan memberikan nyawa. Kalau seseorang yang ginjal bocor, Tuhan berikan ginjal baru. Itu adalah mukjizat besar yang diberikan sesuai nyawa. Yang lebih besar lagi itu apa? Kecuali nyawa. Keselamatan kita. Keselamatan setelah kita menjalankan seluruh kehidupan kita. Ada kehidupan kekal. Dan itu bukan 1-2 hari. Tapi itu kerajaan 1000 tahun. Satu harinya Tuhan 1000 tahun di dunia. Kali 1000 tahun. Itu artinya setelah kita menyelesaikan apa yang ada di bumi ini, kita akan menikmati dan kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam keselamatan. Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, binasa. Ini kita sering dengar. Kenapa seperti itu? Saya akan jelasin, ikutin rangkumannya ke bawah. Karena ini topik hari ini tentang kelahiran Yesus. Mengapa itu terjadi? Nah, cuman saya akan kembali lagi ke debu emas tadi. Jadi debu emas itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita exciting. Cuman menyatakan aja, aku hadir. Gitu loh. Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena sebenarnya saya tuh di Jakarta, setelah kita ibadah ini pun sebelumnya juga ada, saya pernah dapat pas di WC. Jadi ini adalah tempat yang menurut saya unik untuk dapat. Bayangin saya tuh lagi di WC, lagi di toilet gitu ya. Terus saya mau mandi. Saya dapat debu emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi seluruh tubuh. Saya bilang, lah, maksudnya saya dalam keadaan berdoa, cuman loh ini belum penyembahan nih, belum nyanyi nih, masih dalam keadaan doa doang, tapi udah dapat gitu loh. Ya udah, tapi kan nggak mungkin saya simpan, jadi saya mandi seperti biasa. Nah, saya dapat lagi sekali lagi pas doa keluarga. Doa keluarga itu cuma 5 menit, belum sampai penyembahan dalam sekali, tapi 5 menit sudah dapat. Tiba-tiba di tangan saya ada debu emasnya. Nah, itu saya ada, mungkin boleh, nanti kalau ada yang penasaran boleh lihat. Ini ada bukunya, saya simpan. Nih saya, ternyata ada caranya. Kita kemarin pikir-pikir gimana caranya supaya bisa mengabadikan. Ini saya ada simpan buat saya. Ini apa? Nanti kalau ada yang penasaran bisa lihat. Ini saya dari ini stiker. Kalau dilihatin pakai kamera itu bisa kelihatan glitter-glitternya. Ini doa malam keluarga. Ini cuma 5 menit. Tapi apa yang saya mau ngomong? Saya bukan lagi ngomongin diri saya lagi ngomongin hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Itulah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan boleh muncul dengan kesembuhan. Benar? Kemuliaan Tuhan bisa muncul dengan debu emas, suka-suka dia. Kemuliaan Tuhan bisa berbicara tentang kamu memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Amin. Yang disebut sebagai kehadiran Tuhan yang menyentuh jiwa roh kamu. Bisa berbicara kamu melepaskan takaran dunia dari hidupmu. Benar? Amin. Dan saat kamu mengambil dan kamu menerima apa yang disebut sebagai sentuhan roh Tuhan dan hadirat Tuhan memenuhimu, itu yang disebut sebagai kamu benar-benar melepaskan yang dibilang dengan daging yang disebut sebagai tipuan dunia. Dan benar-benar kamu mengambil dan menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Karena roh Tuhan tidak bisa kompromi. Bait Allah itu kalau sudah namanya rumahnya Tuhan, gak bisa sebelah-sebelahan sama setan. Karena bait Allah bukan kos-kosan. Gak bisa. Kamar 1 Tuhan Yesus. Kamar B kuntilanak. D misalnya kuntil apa D gitu. Gak bisa. Kalau sudah memutuskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan roh Tuhan yang kudus tinggal di dalam kamu. Yang namanya kudus, dia hanya mau, dia monopoli sendiri, dia yang paling berkuasa, dia yang paling kuat, dan dia memenuhi semua bagian dari hidupmu. Itu dari tubuh, jiwa, dan roh kamu. Pikiran, bawah sadar, bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu memberikan respon pada sesuatu. Itu yang disebut sebagai kepenuhan dalam roh secara utuh. Di dalam kita menerima roh Tuhan yang kudus, itulah yang disebut sebagai proses pemurnian. Karena itu murnikanlah aku dengan rohmu. Itu yang disebut sebagai kesatuan. Barang siapa yang menjadi satu dengan Tuhan, barang siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan adalah satu. Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Tuhan? Jadi kita harus melihatnya dengan satu konsep. Sylvia dan Vivi adalah dua pribadi yang berbeda. Tetapi saat saya dan dia berjalan ke arah satu, ke arah kanan, dan kita bergandengan tangan dan tidak pergi ke mana-mana yang berlainan arah, maka kita disebut sebagai satu tujuan. Nah, konsep roh juga sama. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Tetapi mereka di dalam kesepakatan dan berjalan bersama. Saat kita menerima roh Tuhan yang kudus, kan dibilang ini, barang siapa yang tinggal di dalamku, maka aku, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan bersama-sama dengan dia. Di dalam satu kesatuan roh, kita dan Tuhan, kesatuan tujuan, kesatuan dan sepakat apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita akan jadi, kesepakatan apa yang Tuhan inginkan untuk jalan ke kanan atau ke kiri kita ikut, yang disebut sebagai tunduklah kepada Tuhan. Dan kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan pakailah embel-embel Kristen, maka kamu adalah anak Allah, bukan. KTP-mu tunjukkanlah kalau itu adalah Kristen, maka kamu adalah anak Allah. Bukan. Tuhan bilang, tunduklah kepadaku, maka kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kenapa? Di dalam satu kesatuan itu, kita menuju satu tujuan yang sama. Kita sepakat dengan Tuhan, dan kita tidak bertabrakan dengan Tuhan. Artinya, satu tujuan, satu arah, dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang namanya, pegang tanganku Tuhan, gitu loh. Kan ada lagunya ya, pegang tanganku Tuhan. Kenapa? Kalau udah pegangan tangan kan gak bisa. Satu ke kanan, satu ke kiri. Pegangan tangan artinya jalan sama-sama. Nah jadi mengapa sih sampai beberapa kali Tuhan itu di dalam Alkitab kita baca dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Mengapa dari awal beberapa kali Tuhan mau mencoba memanggil manusia kembali. Tapi seringkali manusianya merespon dengan cara yang salah dan berakhir tidak baik. Nah, jadi karena hari ini Natal, saya mau bicarakan kenapa sampai Yesus ini harus datang ke dunia. Pada mulanya adalah firman. Itulah Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, dan supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi ke setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah di dalam dunia, dan dunia telah dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Sebenarnya Yesus utama diberikan dan ditujukan untuk Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah ataupun daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, saya akan cerita secara kronologi bagaimana datangnya hitung-hitungannya Tuhan untuk masalah Yesus ini. Pada mulanya Adam dan Hawa itu berada di tamannya Tuhan, Firdaus. Mereka tidak berdosa dan mereka memiliki kemuliaan Tuhan. Itu tertulis di Kejadian. Boleh dibaca ulang, Bapak Ibu. Nah, di sana pelanggaran yang mereka lakukan adalah ketidaktaatan. Saat Tuhan telah memberikan perintah kepada Adam, dan Adam juga memberikannya kepada Hawa, Hawa itu terberdaya oleh ular, sehingga memakan buah yang tidak boleh dimakan. Karena itu ada di dalam firman Tuhan mengatakan dosa ketidaktaatan sama dengan dosa penuh. Itu sama dengan perzinahan rohani. Jadi ketidaktaatan itu sangat berat. Karena semua yang Tuhan berikan harus diresponi dengan ketaatan dan penundukan diri. Jadi kalau ada dalam diri kita ada tidak menundukkan diri, kita harus minta Tuhan untuk bisa mengorek dan memperbaikinya. Karena itu adalah salah satu dosa yang dianggap sepele, tapi sebenarnya itu sangat-sangat fatal di hadapan Tuhan. Karena itu banyak sekali firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Semuanya selalu mengacu kepada tunduklah kepada Tuhan. Anak Allah juga ditundukkan kepada Tuhan. Melawan iblis, tunduklah kepada Tuhan. Memiliki kuasa, tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan atas firman-Nya adalah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi untuk menerima rohnya. Nah, saat Tuhan pertama kali akhirnya mesti dengan penyesalan harus Adam dan Hawa ini keluar dari Firdaus karena mereka berdosa oleh karena pelanggaran mereka. Tidak berapa lama Tuhan itu tetap ada kasihnya sama manusia. Bagaimanapun juga manusia itu dibentuk dengan tangannya, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan itu sendiri. Ada kasih di dalam hatinya. Karena hukum Tuhan itu ingat, upah dosa adalah maut. Pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa gak dibunuh? Karena hukumnya, keadilannya seharusnya upah dosa itu maut. Tapi mereka berdosa, Tuhan bilang, aku potong lembu dan kain kulitnya aku pakaikan kepada mereka. Jadi dari pertama kali Tuhan mengambil keputusan mengeluarkan Adam dan Hawa dari Firdaus, itu kita bisa lihat belas kasihannya Tuhan yang tersirat tapi tidak tersurat. Karena hukumnya adalah dosa, hukumannya maut. Tapi malah Tuhan mengambil keputusan lain. Mereka hanya menanggung kutuk. Yang laki-laki akan hasil tanahnya tidak baik, kalau saya wanita itu kesulitan melahirkan. Jadi ada belas kasihan Tuhan di situ. Tidak berapa lama kita bisa membaca setelah Adam dan Hawa, lalu ada Habel dan lain-lain. Dan itu adalah efek dari dosa mereka. Mereka memakan buah yang baik dan pengetahuan baik dan buruk. Karena itu kenapa Habel dan juga kakaknya bisa saling dibunuh sama kakaknya oleh karena iri, padahal belum dihajar, belum apa. Itu adalah benih dari buah kejahatan itu. Tidak pernah timbul di dalam hati, tetapi benih itu sudah masuk, dan buah perbuatannya adalah karena iri, Kain membunuh Habel. Padahal Adam dan Hawa tidak pernah membunuh. Karena mereka sebenarnya
beranak cuculah dan kuasailah bumi. Itu sudah bertentangan dengan apa rencana Tuhan. Gak berapa lama dari keturunan mereka, kita memperhatikan bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang sesuai hatinya. Seperti Nuh. Tapi Tuhan tidak berbicara kepada semuanya. Tuhan hanya berbicara kepada Nuh. Karena itu Nuh itu seperti orang gila. Di gunung tapi bangun kapal. Semua orang bilang Nuh gila. Tapi Nuh tunduk kepada Tuhan dan melakukannya. Melakukan hal yang gila versi dunia. Tapi ternyata pas datang air bah itu, dia selamat beserta seluruh keluarganya. Setelah itu pun lanjut dengan Abraham. Abraham, Tuhan hanya berbicara kepada Abraham, tapi tidak berbicara kepada istrinya. Ada di mana momen-momen tertentu dia berbicara istrinya. Kita bisa melihat Tuhan itu mencari pribadi. Jadi hubungan Tuhan itu personal. Terobosan besar saat Tuhan bilang, aku mau menyelamatkan umatku adalah saat zaman Musa. Nah, dari semua sebelumnya itu selalu perorangan. Nah, itu suka berulang-ulang. Tapi terobosan besar adalah saat Tuhan sudah bilang, ini sudah genap waktunya. Aku ingin menyelamatkan kaum Israel dari perbudakan di Mesir. Saat itu Musa sudah keluar dari area Mesir karena dia itu jadi buronan. Satu waktu di Gunung Sinai, dia melihat satu rumput terbakar. Dan dari sana dibilang, lepaskan kasutmu karena tempat ini kudus, datanglah kepadaku. Dan Musa datang. Lalu mengenalkan dirinya kepada Musa dengan nama bahasa Ibrani-nya adalah Yahweh. Penulisannya YHWH, bacanya Yahweh, yang artinya adalah aku. Aku yang kudus menjelaskan tentang diriku yang kudus. Nah, itulah saking hebatnya Tuhan, saking luar biasanya Tuhan, tidak ada satupun bahasa manusia yang bisa menjelaskan kekudusannya Tuhan. Tapi nama ini pun begitu kudus, sampai semua orang Israel dalam penulisan nama Yahweh tidak pernah berani membaca kata ini. Karena kita belajarnya di bulan lalu bahwa nama Tuhan itu terlalu kudus dan mereka takut melanggar kekudusan Tuhan. Karena peringatan dari tabut kedua yaitu janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Karena itu setiap penamaan Yahweh mereka selalu bacanya Adonai. Adonai adalah Tuanku. Atau mereka selalu bacanya dengan Elohim. Elohim itu El itu adalah Tuhan di atas Tuhan. Tuhan di atas Tuhan, Tuhan di atas Tuhan, Allah atau Tuhan di atas ilah-ilah lain. Jadi ini udah yang posisinya tertinggi dari semua dewa-dewa yang ada, dari semua roh-roh yang disembah oleh manapun juga, ini sudah yang paling tinggi. Kenapa? Karena Elohim, penyebutan dari Allah Israel untuk Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Udah gak ada lagi yang di atas Tuhan. Ini udah yang paling tinggi sekali. Itulah penyebutannya. Karena itu disebut El. Itu dari bahasa Ibrani-nya. Karena itu setelah mereka mengenal pribadi Tuhan, kita bisa membaca. Ibu boleh balik ke rumah untuk membaca. Pada Keluaran 19-20. Tuhan memerintahkan Musa, aku ajarin caranya supaya kamu bisa mengkuduskan diri dan bertemu kepadaku dan ajarkan kepada seluruh Israel. Saat itu Musa diperintahkan sama Tuhan, persiapkan umat Israel. Yang dilakukan itu mengaku dosa, angkat korban persembahan karena upah dosa adalah maut. Maut itu saat pengakuan dosa ditanggungkan kepada binatang. Saat dipotong, darah yang tercurah adalah darah penebusan dosa. Disitulah keadilan Tuhan sudah terjadi. Orang itu menjadi kudus oleh rohnya. Maka yang disebut sebagai Raja Daud, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Itu adalah rohnya Tuhan yang bisa menyatu kembali dengan kita yang berdosa. Saat kita mengaku dosa, dia bisa datang yang berdosa dengan tidak berdosa. Dengan berdosa dan kudus itu bisa menyatu karena dikuduskan oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan seseorang oleh karena kasih karunia dia. Dan saat Israel sudah diajarin sama Tuhan, dan saat Musa itu, oke, Tuhan sudah bilang, semua Israel naik ke gunungnya Kudus, karena Tuhan mau bertemu dengan kalian. Apa yang dijawab sama orang Israel? Jangan Tuhan, jangan. Takut kita sama Tuhan. Baca Keluaran 20. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Coba buka semuanya. Keluaran 20. Ini adalah kita bicara tentang respon.
Respon hati saat kita menghadap Tuhan, respon hati saat kita datang ke gereja, bertemu dengan Tuhan, ini adalah respon hati yang kita berhati-hati sekali. Jangan sampai kita kena tipu, jangan sampai kita memiliki sikap hati ini saat kita datang ke gereja dan kena tipuan sama musuh, kena tipu diri sendiri lagi. Saat Keluaran 20 ini, jangan sampai terulang pada kita. Kita boleh baca Keluaran 20. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh menggeruntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung merasap. Maka bangsa itu takut dan gentar, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Tuhan berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu tidak berbuat dosa. Jadi salah satu pengaman kita untuk kita tidak berbuat dosa sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Pengetahuan, kebijaksanaan, hemat, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu sudah merangkup semuanya. Ada hikmat di dalamnya, ada pengetahuan di dalamnya, ya pintar yang di belakang. Ya, jadi di kebijaksanaan itu bisa dalam beberapa versi, termasuk dari yang tadi disebutkan. Nah, di situ ada esensi dari surga yang mengalir kepada kita saat kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh maksudnya gimana, Bu Silvi? Bukan ada yang nyebut nama Yesus terus gemetar. Bukan gitu. Takut akan Tuhan adalah takut menyakiti hati Tuhan. Takut melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Takut membuat Tuhan berduka atas apa yang kita lakukan. Karena kita tahu Tuhan tidak suka. Dan kita tahu semua hukum yang Tuhan berikan, terutama di Musa itu Taurat, sekarang itu adalah firman Tuhan. Aku telah memberikan hukum supaya mereka dapat hidup. Hukum itu bukan untuk kebutuhan Tuhan. Hukum itu diberikan supaya mereka, manusia dapat hidup. Supaya manusia ini bisa selamat, tidak masuk neraka, hidup kekal kembali kepadaku. Itu firman Tuhan. Hukum itu diberikan. Bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kita. Nah, jadi tadi kalau bahasa Inggrisnya, tadi ada yang ngerti ya liriknya ya. What a beautiful name. Jesus don't want heaven without us. Kalau kita bisa merespon dengan benar, Tuhan mau kitanya bersama-sama dengan Dia. Tuhan gak mau satu orang pun binasa. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menurunkan anaknya, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Dan itulah hatinya Tuhan. Tapi yang mau binasa adalah keputusan manusianya sendiri. Manusianya yang tidak mau. Sama seperti Israel. Jadi saya bilang sebenarnya ini adalah tipuan. Ini adalah tipuan diri sendiri, ini adalah tipuan musuh. Tidak ingin mendekat kepada Tuhan, takut untuk berbicara kepada Tuhan. Dibilang ini, jangan sampai Tuhan berbicara kepada kami. Persepsinya di otak, nanti kami mati. Jadi saya ada melayani beberapa orang, saya bilang ini, kamu datang kepada Tuhan, gimana doanya? Aduh, pokoknya kalau doa sama Tuhan, saya ngantuk nih, udahlah saya nggak mau coba lagi doa sama Tuhan. Saya bilang, enggak, itu adalah sumber hidup kamu harus lawan. Semua rasa ngantuk, semua rasa yang nggak bisa konsentrasi, semua yang bikin kamu melawan kamu berdoa kepada Tuhan, kamu harus lawan itu semua. Karena itu adalah sumber hidup, dan yang nggak mau kamu dekat sama Tuhan, siapa? Siapa yang nggak mau kita dekat sama Tuhan? Iblis. Kenapa? Karena dia nggak mau kita selamat. Kita harus temenin dia. Kalau mati sama-sama mati, kita bilang double suicide. Kalau yang suka gamer gitu ya, atau misalnya yang yang kita lihat tentara-tentara kan, bom bunuh diri namanya. Karena malaikat belas kasihannya Tuhan sama manusia itu sama malaikat lain. Malaikat salah udah buang. Manusia ditarik lagi, ditarik lagi, ditarik lagi. Sama seperti Hosea. Tuhan bilang, Hosea, Bapak Ibu boleh baca kembali tentang Hosea. Tuhan bilang, Hosea, lakukan ini adalah perlambang cintaku kepada Israel. Yang sekarang kita ada Israel cangkokan. Ini adalah bukti bahwa aku mencintai mereka. Sudah dinikahi, hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan seperti pengantin wanita dan pengantin pria dan pengantin wanita. Kenapa? Gambarannya, jadi di dalam roh itu tidak ada nikah menikahkan, tetapi gambarannya adalah penundukan diri kita
kepada pengantin pria, karena pengantin pria adalah kepalanya adalah Kristus. Saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan eksklusif dengan Tuhan, tidak punya ilah yang lain, kita di dalam kasih karunia-Nya. Sama seperti Hosea, pelacur pun misalnya dulu bukan hamba Tuhan, yang bukan dari Tuhan pun bisa diambil. Tapi apa yang dilakukan hamba istri Hosea? Meninggalkan, selingkuh, nikah lagi. Udah Tuhan bilang apa? Tebus balik. Tebus. Padahal hukuman daripada wanita yang berzina zaman itu apa? Hukum rajam, jangan salah. Bayangkan, Tuhan yang adalah maha besar bisa menciptakan semuanya. Tuhan kalau mau, udah manusia bikin resek, bye-bye semua manusia, aku bikin baru lagi. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan ada belas kasihan, biarkan. Sama seperti Hosea, seorang imam. Seorang imam itu hukumnya nggak boleh nikah dengan wanita yang nggak perawan. Imam itu harus nikahnya dengan Lewi sebenarnya jatuhnya. Imam dengan imam atau imam dengan Lewi. Hukumnya cuma segitu. Bisa kebayang seorang yang kedudukannya tinggi, dihormati, terus disuruh nikah sama pelacur. Pelacur yang seharusnya hukumnya hukum rajam. Hukum untuk dibunuh. Dan itu setelah dinikahin masih selingkuh lagi, lari lagi sama cowoknya. Tuhan bilang pergi ambil balik, tebus dia. Kabur lagi, dan itu sudah borok-borok, sudah luka dan lain-lain, sudah jelek. Kabur lagi dia sama cowok lain sampai dijual. Tuhan bilang pergi dan tebus lagi. Itulah cintanya Tuhan sama manusia, dan itulah cintanya Tuhan sama kita juga. Mau salah, Tuhan bilang ayo balik nak. Mau lari dari Tuhan, ayo balik nak. Mau ngaco-ngaco kemanapun, mau tiba-tiba pergilah, mau misalnya melakukan ini dan itu, lakukan, udah Tuhan udah bilang masih dilawan lagi. Tuhan mau bilang lawan lagi, kan dosa ketidaktaatan adalah dosa penuh. Tuhan bilang ayo balik lagi. Pokoknya kamu tahu bahwa di dalam lubuk hatinya Tuhan, kamu tahu bahwa di dalam lubuk hatiku aku menginginkan keselamatanmu. Sebelum kamu menginginkan keselamatanmu, aku sudah menginginkan itu terlebih dahulu. Kepentoknya apa? Free will. Mau terima gak hadiah gratis dari Tuhan? Mau terima gak keselamatan anugerahnya Tuhan? Persyaratannya apa? Ikutilah hukum supaya kamu dapat hidup. Sama seperti kita mau makan, kita makan kan tangan ada virus. Terus diajarin cuci tangan ya supaya kamu makan. Kepentingan cuci tangannya untuk yang suruh kita cuci tangan atau untuk kita yang makan? Kita yang makan. Sama seperti itu juga. Ikutilah hukumku dengan taat dan setia supaya kamu beroleh hidup. Supaya kita hidup bisa bersama dengan Tuhan. Kepentingannya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Nah, saat Musa ini sudah bingung dengan orang Israel karena mereka tidak mau. Mereka bahkan tidak mau Tuhan berbicara kepada mereka. Kebayang nggak? Mereka, padahal Tuhan itu ingin mengembalikan kemuliaan dan ingin mengembalikan rohnya supaya bisa hidup bersama-sama. Tapi orang Israel itu menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau bisa lewat numpang orang lain dah ngomongnya. Aku nggak mau dengar suara Tuhan. Nah, itu ya kayak gitu. Aku nggak mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang sedang dijawab sama Israel. Nah karena itu Tuhan bilang ya sudah oke, kalau kamu nggak mau dengar suaraku, padahal aku pengen kamu dekat, padahal aku pengen semua orang bisa bertatap muka dengan aku, padahal aku mau semua orang bisa berbicara kepada aku. Oke, aku akan ikuti apa yang kamu mau. Apa yang orang Israel mau. Maka Tuhan berbicara lewat Musa. Tuhan berbicara lewat imam. Tuhan berbicara lewat Lewinya. Dan di situ adalah hukum-hukum yang diberikan. Diberikan hukum Taurat yang banyak sekali. Salah satu adalah salah dari semua hukum Taurat. Lalu apa yang terjadi? Sudah beberapa kali melakukan itu. Maksudnya sudah beberapa kali mereka, beberapa generasi dari nabi-nabi dan dari Musa itu kan jatuhnya ke Yosua. Nah itu mereka merasa kurang lagi punya Tuhan. Padahal Tuhan itu ada tiang api, tiang awan, sudah bisa kasih mana. Dan juga semua, dan juga kita mengenal sifat Tuhan sebagai Tuhan Jehovah Jireh itu. Tuhan Jehovah Jireh itu pertama kali keluarnya di mana? Di Abraham. Abraham Tuhan bilang persembahkan anakmu Ishak. Pas dia mau bunuh, terus anaknya Ishak nanya, Pak, kita mau korbanin apa ya? Tenang aja, Tuhan akan menyediakan. Itulah Jehovah Jireh yang pertama muncul di Alkitab. Tuhan yang menyediakan. Saat itu diangkat, Tuhan bilang stop. Kenapa? Tuhan sayang. Gak tega Tuhan. Itu cuma menguji doang. Itu manusia itu memang Tuhan sayang banget. Itu hanya menguji.
Baru belati mau diangkat, Tuhan bilang, stop, jangan bunuh anak itu. Aku tidak menginginkannya, karena aku menginginkan manusia itu hidup. Yang menginginkan manusia mati itu adalah, jadi di zaman Abraham itu, penyembah Baal membawa anak sulung laki-laki mereka untuk diletakkan pada patung tuangan kepala kambing kalau nggak salah. Di bawahnya itu ada api, dan bayi yang baru lahir itu hidup-hidup diletakkan di pangkuannya untuk dibakar mati. Itulah korban persembahan di zaman itu, di zaman Abraham. Jadi Tuhan itu cuma menguji. Seandainya kita bilang agama seberang atau kepercayaan seberang berani melakukan itu untuk Tuhan ya. Aku kan Tuhan, di atas semua Tuhan. Kamu berani gak lakukan itu? Cuman menguji. Tapi pas dilakukan, Tuhan bilang enggak, kamu tahu hatiku untuk keselamatan manusia. Hatiku untuk keselamatan jiwa-jiwa. Hatiku untuk manusia kembali kepada aku. Karena itu saat belati diangkat, Tuhan bilang stop. Aku menyediakan. Itu yang disebut sebagai domba yang diberikan. Tuhan bilang, letakkan belatimu, ambil. Itu domba persembahan. Karena Tuhan begitu mengasihi. Dan setelah orang Israel ini berkali-kali ganti pemimpin, sampai satu waktu mereka bosan mendengarkan Tuhan lewat nabi. Padahal nabi ini mereka yang minta ya. Jadi kita harus ikutin kenapa dan mengapanya Tuhan berbicara lewat nabi. Karena kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan langsung mereka yang tolak. Tapi sudah beberapa ganti nabi, mereka marah sama Tuhan. Nabinya nggak benar, nggak maulah kita dengar dari nabi, kita mau raja aja, kayak semua negeri yang ada. Tuhan sakit hati lah. Nabi itu kan cuma penyambung lidah Tuhan, nabi itu cuma hakimnya Tuhan, yang bikin keputusan Tuhan. Sedangkan mereka minta raja, dan saat minta raja, Tuhan bilang, tuh aku Tuhan yang menciptakan seluruh bumi, yang memberikan kamu arahan, memberikan kamu perlindungan, mengarahkan kamu ke kanan dan ke kiri. Sekarang kamu mau manusia yang akal budinya tidak setinggi Tuhan, yang kemampuannya tidak seperti Tuhan, dan jaminannya juga tidak bisa memberikan jaminan Tuhan. Dan sekarang kamu mau minta manusia menjadi kepala kamu, apakah kamu yakin? Itu ditanya berkali-kali sama Israel. Dan Israel bilang, iya kami mau raja, kami gak mau Tuhan jadi raja kami. Tuhan, kami nggak mau nabi lagi. Kami mau manusia yang jadi raja kami. Di situ Tuhan sakit hati. Tuhan bilang, oke, kalau kamu mau, tapi tanggung akibatnya kalau kalian mau menginginkan itu. Karena Tuhan itu penasehat di atas penasehat. Siapa yang berani menasehati Tuhan? Itu Tuhan sudah memikirkan semuanya sampai jauh ke depan. Manusia itu kita cuma lihatnya mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan. Tuhan itu melihat sampai semuanya. Dan saat mereka bilang, kami mau yang seperti itu, Tuhan kasih Saul kan. Apa yang terjadi? Setelah zaman raja-raja, yang paling oke cuman Daud lah. Yang Tuhan bilang, aku tidak pernah ketemu lagi raja seperti itu. Sisanya, mereka mengganti Taurat Tuhan, mereka membuat peraturan baru, bahkan di zaman Yerobeam, sebenarnya kan mau ketemu Tuhan, itu di belakangnya adalah pelataran, di dalamnya setelah pengakuan dosa, mereka baru bisa masuk ke Rumah Maha Kudus. Kalau enggak mereka mati, karena dilahap sama api kekudusan Tuhan. Saat mereka terpecah dua, Yerobeam itu takut jemaat orang-orangnya itu pindah ke Israel awal, karena penyembahannya cuma satu. Tuhan cuma bikin satu bait doang. Lalu dia bikin bait di tengah-tengah, terus dia taruh tuangan lembu emas. Nah di situ ada penyembahan berhala, dan dosa Yerobeam itu turun temurun sampai ke anak cucunya. Penyembahan berhala yang tidak pernah berhenti, sampai Tuhan bilang, oke, sudah berkali-kali aku ambil balik, aku kasih kesempatan untuk kembali. Israel masih gak mau kembali lagi. Beberapa kali Israel itu dibuang, dicampakkan sampai ke beberapa kepemimpinan. Dan saat nabi-nabi itu dibunuh, hukum-hukum Taurat itu hilang. Karena ada yang disebut sebagai pemegang hukum, ahli Taurat, yang harus membacakan hukum Tuhan pagi, siang, dan malam di Bait Allah. Dan juga harus ada yang disebut sebagai imam-imam yang harus membawakan korban persembahan. Karena manusia Israelnya dulu sudah gak mau ketemu Tuhan dan gak mau hubungan pribadi sama Tuhan. Karena itu dua ini sudah gak ada, semuanya sudah masuk dalam pengasingan yang disebut sebagai di Roma 3, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Jadi semuanya sudah tidak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat lagi.
Karena itu semua orang sudah kehilangan kemuliaannya dan semua orang sudah berdosa. Dan tidak ada lagi jalan keluar. Sedangkan Tuhan bilang gini, ini aku sudah kasih cara, aku sudah mencoba, ini manusianya ngeyel gitu loh. Tapi gak apa-apa, karena begitu besar kasihku kepada manusia, aku coba lagi. Kali ini yang kuperintahkan bukanlah manusia, tetapi adalah salah satu dari 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sistemnya bagaimana sih saat Yesus turun? Allah Bapa, begitu besar kasihku akan dunia ini, sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya beroleh keselamatan tidak binasa. Berarti Bapak yang mengambil langkah, dan kita bisa melihat keputusannya dalam firman ini. Anak, jadi kita anggap tinggi ya, dewan ilahi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana nih manusia, kita mau selamatin mereka. Ya udah deh, misalnya Yesus ya, anak Allah. Oke deh, aku turun. Oke, aku turun, utuslah aku Bapak. Jadi dia turun, jadi Allah Bapa dan Yesus itu datang lewat Maria, hambanya yang mengizinkan. Jadi yang namanya pekerjaan Tuhan itu gak ada kesurupan ya, gak ada kesurupan oleh Tuhan. Itu namanya mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Jadi namanya free will, namanya kehendak bebas, yang namanya adalah bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Gak ada kita yang namanya kesurupan roh Tuhan, terus habis itu tubuh kita diambil alih seumur hidup, itu gak ada. Yang ambil alih itu cuman yang dari seberang. Dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia gak mau kasih kita kontrol, dia mau ambil alih semuanya. Yang dari Tuhan, di dalam Tuhan ada kemerdekaan, di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Karena itu saat kita dipenuhi, saat Maria mengizinkan dirinya untuk dipenuhi oleh roh Tuhan, oleh karena peneguhan malaikat juga, sehingga dia mengetahui bahwa itu benar dari Tuhan, maka maka dia bilang dikandung oleh Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tanpa ada persetubuhan laki-laki maupun perempuan, maupun yang kita belajar biologi, sperma dan embrio harus ada. Itu tidak ada. Jadi sama seperti manusia itu dibentuk di awal oleh Adam, Roh Kudus itu membentuk tubuh Yesus dengan apa yang di dalam itu dibuat dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan itu kita dapat baca di 1 Kejadian 1. Yaitu saat roh Allah melayang-layang dan melakukan semua itu. Tuhan berfirman, jadilah terang dan gelap dan lain-lain. Jadi Tuhan berfirman, firman kan anak Allah. Tuhan tuh lagi refernya ke 3 pribadi ini sebenarnya. Allah Bapa berfirman, jadilah terang. Itu roh Allah yang melayang-layang, yang mengerjakan semuanya. Nah, disitulah saat Roh Kudus itu mengandung dan membuat tubuhnya dari Yesus itu, Yesus menanggalkan semua kebesarannya dan masuk ke dalam tubuh yang dibuat oleh Roh Kudus, dan itu tanpa dosa. Karena itu dibilang anak Tuhan Yesus adalah anak domba Allah tanpa dosa. Tidak bercacat, tidak ada dosa. Karena prosesnya adalah ilahi. Itu bukan menerima turunan dosa dari orang tuanya yang Adam dan Hawa. Saat itu lahir, makanya orang bilang ini Adam kedua. Kenapa? Karena dibuat tanpa dosa, dibuat tanpa ada sumbernya. Nah, saat keluar, Yesus itu diberitahukan kepada Maria harus namanya Yesus. Kenapa? Berikan dia nama Yesus karena di dalamnya adalah namaku juga. Yesus itu adalah jadi Indonesianya itu Yesus, Inggrisnya itu Jesus, di bahasa Ibrani itu Yehoshua. Jadi Yehoshua itu adalah nama normal di sana yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Jadi di sana itu Yesua itu seperti Agus, itu semua orang pakai. Tapi saat kita sedang mengatakan Yesus ini adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Yesus yang adalah Mesias. Makanya Yesua HaMasiah, Yesus yang adalah Mesias. Kita sedang merefer kepada Yesus ini saat kita berdoa. Nah, saat benar-benar Yesus ini mengabarkan Injil dan akhirnya naik ke kayu salib, dia sudah memberitakan apa yang perubahan dalam hukum-hukum yang Tuhan telah berikan. Kalau dulu itu dibilang makanan itu menajiskan, Yesus bilang bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar daripada mulut. Kalau dulu orang-orang Farisi, mulutnya nggak apa-apa kotor, yang penting makanannya jangan najis. Jadi Tuhan sudah membuat revisi dalam beberapa hal. Lalu seperti dulu harus masuk kepada bait Allah, dan Tuhan Yesus bilang
Sejak darah Yesus tercurah, maka ada tabir yang telah terbuka bahwa semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus dan kamu dibenarkan oleh imam, darah Yesus yang adalah anak domba Allah menebus dosa-dosa kamu. Dia mati sekali saja untuk semua dosa-dosa kita. Dan sama seperti tanaman yang dicangkok, itu kan ada akar utama, ini kan pohon utama ya, ada akarnya. Cangkok itu kan kalau dahan besar, kita kulitin, kita kasih tanah, dia punya akar sendiri. Artinya dia bisa menerima akses ilahi langsung kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Karena itu kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki akses ilahi langsung sama pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam 3 kepribadian ini. Kita punya akses langsung. Karena itu kita bilang bait Allah. Nah, dari ini semua Tuhan bilang, Tuhan naik ke kayu salib, lebih baik aku pergi supaya kamu dapat menerima penolong. Nah, jadi setelah Tuhan itu sudah mengembuskan nafas yang terakhir, disitulah benar-benar kita yang menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menerima pengorbanan anugerah. Kita kalau sekarang ngomongnya free gift, barang gratisan, belum bayar udah dapat. Itu anugerah. Dan itu untuk keselamatan. Dan itu untuk jangka pandang kita. Dan itu adalah untuk mematahkan kutuk. Itu adalah untuk mematahkan dosa. Itu adalah mematahkan konsekuensi dosa. Dan juga untuk mematahkan jalan yang tertutup oleh karena ketidakketaatan. Dan menarik kita kepada dosa. Dari situ kita yang telah menerima roh Tuhan oleh karena pengorbanannya. Kita bisa minta untuk Tuhan bahkan menolong kita di tengah kelemahan, karena Roh Kudus itu diberikan sebagai penghibur, dia diberikan sebagai roh yang menginsafkan kita pendosa, dia yang mengingatkan kita salah, Tuhan ingetin lagi, itu lewat rohnya, dan dia yang mengajari kita untuk mengenali semua hal di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita mengenal apa yang benar. Dan saat kita membaca firman kita tidak mengerti, Roh Kudus itu membukakan, mencelikkan mata kita, mencelikkan pikiran kita, membuka mata rohani kita, dan membuat kita mengerti hal-hal yang tidak dimengerti secara daging, secara pikiran, dan Roh Kudus itu menjelaskan kepada kita. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mendengar saya cerita seperti ini, apakah responnya akan seperti Israel, gak mau ngomong langsung dengan Tuhan, gak mau bicara langsung dengan Tuhan, atau kebalikannya, mau bicara sama Tuhan? Mau bisa akses sama Tuhan langsung? Mau selalu bisa berbicara dengan Tuhan setiap saat? Merasakan hadiratnya setiap saat? Harus mau. Kalau nggak mau, nanti kita konseling terpisah. Harus mau ya, kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan adalah 24 jam. Roh Tuhan tinggal di dalam kamu. Masa Tuhannya bentar-bentar keluar, terus habis itu masuk lagi? Kan itu jadi hubungannya tidak berkelanjutan kan? Kalau jadi satu kan berarti bangun, tidur, lagi masak, lagi mandi. Makanya tadi saya bilang kan, kenapa debu emasnya, kenapa kehadiran Tuhan yang bisa muncul saat saya lagi nggak dalam posisi ibadah gitu. Kenapa? Ya berarti hubungannya kapanpun boleh Tuhan, kamu mau menyatakan hadiratmu. Kapanpun boleh Tuhan, aku bikin sembuh. Kan gitu kan, nggak harus debu emas. Kapanpun juga boleh Tuhan, kamu jamah hatiku untuk mengampuni orang. Boleh dong, boleh ya. Kapanpun boleh Tuhan, kalau aku tiba-tiba keingat untuk orang yang aku belum ampuni 5 tahun yang lalu. Boleh kan? Boleh dong Tuhan, kalau engkau pakai untuk menyatakan kebaikanmu. Boleh dong? Boleh. Karena itu Tuhan itu tidak terbatas dari ruang dan waktu. Nah disitulah dahsyatnya Tuhan, disitulah hebatnya Tuhan, dan disitulah Tuhan kita yang berdaulat atas ruang dan waktu. Dan kita bahkan ya, ini saya dengar dari kesaksian orang katanya, penguasa ya orang bilang tuh gini, kalau saya orang gereja setan mau meeting, Lucifer itu kan kalau mau meeting janjian dulu nih, yang di Amerika, di Inggris, tunggu ya, jangan bentrok jamnya, gak bisa ketemu di jam yang sama. Nah, Tuhan kita hebat, kapanpun bisa ngomong. Pak Doninya lagi doa, Pak Ayubnya lagi doa, bisa dijawab di waktu yang bersamaan. Karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Itulah dahsyatnya. Yang di seberang Amerika lagi doa, kita dapat di sini. Bisa juga. Citra, baru Tuhan, mau dong tumbler. Yang di sini di Jakarta.
Kenapa nih? Kenapa aku kepikiran si Citra? Kenapa aku mesti beli tabrak buat dia? Beda kota. Ini Kerawang, ini di Jakarta gimana lah? Itulah Tuhan. Dari jauh tempatnya beda, kotanya beda, waktunya beda. Orangnya lagi satu pergumulan ini, satu pergumulan yang ini. Tuhan bisa melawat di waktu yang bersamaan. Karena itu kita siap dilawat Tuhan. Karena itu kita siap 24 jam Tuhan mau ngomong. Boleh? Jawab? Yes. Karena itu kalau Tuhan bilang, aku mau kapanpun aku tunjukkan hadirku. Boleh? Boleh banget Tuhan. Welcome anytime. Kalau dibilang hotel buka 24 jam, Tuhan ini bait Allah Tuhan. Penuhin terus. Kalau bisa tiap hari ini penuhin terus Tuhan. Penuhin roh yang baru. Kekuatan yang baru. Cipratin lagi Tuhan. Air hidup itu jangan berhenti ngalir. Ngalir terus Tuhan. Pokoknya kita sentuh orang itu nangis. Kita sentuh orang itu tobat. Kita ngomong sama orang itu ngerasain hadirat Tuhan. Boleh banget. Benar? Kalau kita melihat seseorang dan kita bilang, Tuhan, yang ini nih tolong dia nih. Langsung Tuhan jawab. Benar? Bisa? Namanya kenapa? Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu tidak terbatas atas apa yang kita pikirkan dengan nalar kita. Karena Tuhan itu tidak terbatas dengan apa yang di dalam hati kita. Takarannya dunia itu benar-benar more than apa yang bisa nalar kita. Sampai kita cuma perlu bilang, entah bagaimana caranya Tuhan, kerjakan. Inilah yang kami harapkan. Begitu ya. Jadi benar-benar ya. Kalau namanya dipenuhi dengan roh Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan, ini aku ya. Bersihkan, murnikan dengan rohmu. Tubuh, jiwa, dan roh. Benar-benar murnikan supaya aku satu dengan Engkau. Bikin kami bagus Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan pasti bagus. Benar? Percaya? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kalian hari esok yang penuh harapan. Percaya? Katakan amin. Lebih keras lagi. Kita terima. Semua yang belok dari hidup kita. Kita minta Tuhan luruskan. Kita minta semua yang salah. Kita ambil salah jalan. Tuhan perbaiki. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mau itu adalah yang baik ataupun itu yang sampah dari kita. Tuhan akan buat itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya akan ceritakan satu keburukan saya. Fatal. Dan itu adalah kebodohan dan juga salah langkah dan juga ya sampahnya saya lah. Tapi itulah yang saya mau saksikan supaya ini bisa tergenapi dan menjadi contoh. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saya umur 25 tahun. Mungkin ada yang belum udah pernah dengar. Saya itu umur 25 tahun. Bilang cuti sama Tuhan. Tuhan, saya lagi melayani di gereja. So dulu saya masih Katolik. Jadi saya bilang, Tuhan, saya minta cuti 1 tahun mau cari duit. Jadi selama 1 hari saya udah hitung semua saya akan kerjain doang cari duit. Nah, jadi inilah ya saya bilang, barang siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan adalah satu roh. Kalau saya minta kepala saya, pengantin pria saya sudah ganti. Karena namanya perzinahan ya. Saya minta tuan saya ganti. Dari Yesus jadi Mamon. Tuhan boleh ya 1 tahun ganti Tuhan bentar. Dari Tuhan jadi Mamon. Tapi otak saya gak nyampe sampai situ. Tapi apa yang saya ngomong sama Tuhan seperti itu kira-kira. Kayak saya bilang, Tuhan saya mau cari duit 1 tahun saya mau ke Australia. Saya bilang saya akan full 1 tahun saya cari duit. Saya gak akan doa. Saya gak akan baca firman. Saya gak akan ke gereja. Saya personal juga gak akan pergi. Saya khusus cari duit 1 tahun. Tenang aja Tuhan. Nanti gue balik kok. Ya ini versi saya. Tapi kenyataannya ya kesini-sini Tuhan bilang, yakinlah kalau waktu itu kamu pergi, gak balik-balik kamu. Udah mamon aja udah selamanya. Jadi saat itu Tuhan intervensi di tengah. Jadi apa yang terjadi adalah itu kebodohan saya yang membuka celah. Jadi sebenarnya orang-orang di kantor itu ada yang kerjaan saya. Jadi ada yang sihir, gandem, pelet gitu. Tapi itu ciri-cirinya itu saya tiba-tiba marah, nggak ada alasan. Tapi kalau doa hilang, saya sedih tanpa alasan. Saya doa hilang, saya pujian penyembahan hilang. Ini apa gitu Pak ya? Nggak ngerti. Saya dulu nggak ngerti peperangan rohani. Saya juga nggak percaya sebenarnya. Dukunnya saya ragu itu ada atau enggak. Cuman
saya mengalami dan saya nggak tahu itu apa. Lalu saya pikir saya nggak cocok di Indonesia, saya mau pergi ke Australia, saya mau cari duit. Saat saya baru mau apply visa, tiba-tiba saya sakit pencernaan. Yang saya sudah ke dokter manapun di ronsen, dokter nggak tahu saya sakit apa. Jadi perut saya bersih. Nggak berapa lama paru-paru saya bronkitis dan dokter sudah vonis paru-paru saya itu kalau bisa sembuh pun hanya 60% dari paru-paru saya yang bisa dipakai. Karena itu dulu pas lagi di PDKK itu saya nggak bisa nyanyi. Jadi tengah malam itu kayak cuaca kayak gini saya nggak boleh. Ini saya drop. Soalnya dalam waktu 3 bulan badan saya yang XL jadi S. Tinggal tulang sama kulit doang. Itu makan apapun mencret. Padahal nggak tahu apa yang salah di tubuh saya. Jadi angin malam nggak boleh, jongkok nggak boleh. Jalan baru 2-3 langkah, nafas saya sudah kesegal-segal kayak orang lari 1 kilometer gitu. Narik nafas untuk nyanyi kayak gitu, kayak udah berhenti di sini. Masuk keluar rumah sakit 3 bulanan lebih, masuk seminggu rawat jalan, keluar masuk lagi seminggu keluar rawat jalan lagi. Satu malam mati saya. Jadi di ruang kamar saya sendiri dari dada ke bawah melumpuh, nggak bisa nafas 3 menit, nggak bisa narik nafas. Terus akhirnya saya mau ngambil pencet suster bell itu ya itu nggak bisa, tangan saya nggak bisa gerak, jadi benar-benar udah lumpuh. Terus habis itu badan saya udah nggak bisa gerak, terus buta. Jadi ini cahayanya seperti ini, mata saya udah gelap gitu. Saya bilang, aduh mati nih, kayak udah ngerasa ada yang ngejemput gitu. Waduh mati nih gitu. Terus tiba-tiba terlintas di pikiranku, nggak mungkin matilah, belum selesai pekerjaan Tuhan. Nah dari situ ada satu suara laki-laki tegas berwibawa, kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Baru aku tarik nafas, lalu penglihatan bisa lihat lagi, badan bisa bergerak lagi. Jadi itu saya sudah mati dan Tuhan hidup kembali. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan yang mati menjadi hidup. Tuhan yang sanggup untuk memberikan perpanjangan umur kepada siapa yang diingininya. Dan Tuhan yang bisa dan berdaulat atas hidup seseorang. Apapun kebodohan mereka. Dan Tuhan ubah saya dari mau cuti sama Tuhan, mau ganti Tuhan, menjadi ya sekarang kita tagnya mungkin hamba Tuhan lah ya, melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Nah, ya apa yang Tuhan kerjakan sekarang dengan saya pelayanannya di pelayanan perpasan, saya melayani untuk konseling, dan sekarang juga ini ada kabar gembira. Jadi ya, jadi ini saya ada bawa berkat untuk akhir tahun ini, buku doa anak-anak. Nah ini adalah nanti kasih saya satu dulu. Nanti ini saya akan bagikan ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cepat pulangnya. Nanti kita bagikan. Jadi buku doa anak ini syukur pada Tuhan. Ini dalam waktu sekitar 5 bulan kita selesaikannya. Jadi ini buku doa anak-anak ini adalah panduan untuk anak-anak yang baru belajar doa, baru ingin mengenal Tuhan. Dan salah satu yang ditabur dalam hidup saya oleh mama saya, itu doanya sangat simpel. Jadi kayak gini ya, doa kepepet saya bilang ya, doa kepepet, Yesus tolong. Jadi saat saya umur 3, saya sering mimpi buruk, badan gak bisa gerak, suka ngeliat-ngeliat aneh-aneh. Tuhan, mami cuma ngajarin, kamu kalau aneh-aneh jangan panggil mami gak bisa bantu, kamu panggil Yesus saja, Yesus bisa tolong kamu. Ya udah saya praktekin gitu. Awal-awal saya kesel, tapi akhirnya saya praktekin dan benar. Apa yang saya panggil nama Yesus, yang hilang, yang ngeri-ngeri itu hilang. Badan saya bisa gerak lagi. Padahal dulu sering badan nggak bisa gerak. Jadi umur 3 udah tenging-tenging setan ya itu sebenarnya ya. Tapi panggil nama Yesus dengan doa yang sangat sederhana. Nah ini di sini ada banyak sekali doa-doa dari yang pribadi, dari untuk keluarga sampai untuk hamba Tuhan, dan untuk keluarga, menjaga atmosfer surgawi di surga. Ini untuk meminta hadirat Tuhan untuk setiap ada di kita. Tapi ini bukan doa hafalan ya. Jadi doa ini dan buku ini pemakaian Tuhan dalam hidup saya. Sementara ini ada beberapa buku yang sedang dikerjakan. Dan itu benar-benar Tuhan bantulah dengan roh Tuhan. Karena beberapa bulan sekali ini kita lagi merangkum beberapa buku. Jadi kalau normalnya buku itu 3-4 tahun satu buku. Itu normalnya. Mungkin yang sekuler ngerti ya. Tapi ini karena karunia Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, entah bagaimana caranya Tuhan bikin itu selesai. Jadi ini dalam waktu 5 bulan ini selesai.
Dan itu kita harapkan bisa dukung doa juga. Buku kedua nanti kita kejar untuk Februari. Dan ini ada persiapan untuk buku ketiga dan buku berikutnya. Nah, itu adalah yang saya bilang Allah turut bekerja di dalam segala hal, termasuk kebodohan saya, supaya semua yang kita kerjakan itu bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, dan saya mau bersaksi saat saya setelah Tuhan bangkitkan dari mati, berapa detik ya waktu itulah. Jadi Tuhan mulai memanggil saya. Saya mau berbicara tentang pengangkatan. Setelah Yesus itu sudah memberikan kita kesempatan dan kita dibenarkan oleh iman dan kita dibenarkan oleh karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Camkan satu hal. Tuhan memang panjang sabar dan murah hati, panjang kasih setianya. Tapi kesabaran Tuhan ada batas. Itu saya akan ngomong tentang salah satunya adalah masalah pengangkatan. Saat pengangkatan sudah tiba, Roh Tuhan yang kudus sudah tidak ada di bumi lagi. Karena itu Tuhan ada batas-batasnya. Kasih karunia itu ada batasnya. Di mana momen kita adalah di penghujung akhir zaman. Saya himbau kita semua menggunakan waktu kita dengan awas, kita menggunakan waktu kita dengan bijak, dan saya himbau supaya kita bisa menjawab panggilan Tuhan dan meminta supaya Tuhan bisa ambil alih dan Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita supaya kita di dalam jalurnya Tuhan secara utuh, tidak setengah-setengah, secara utuh di jalurnya Tuhan. Karena saat pengangkatan itu tiba, saya dikasih lihat. Saat itu 2017 tengah tahun saya doa pagi. Jadi saya biasa setelah sembuh itu saya setiap jam 3 pagi saya didoain, saya dibangun di doa, saya berlutut. Saat saya berlutut, saya menutup mata. Saat itu kelihatan terang sekali dan terdengar suara rapture. Aku mikir gini, saya tuh orangnya gimana ya? Saya suka debat sebenarnya. Kalau Tuhan nggak bentuk saya begini, aslinya saya agak resek sebenarnya. Jadi saya tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan masih lama lah rapture itu. Korea Utara itu masih banyak yang belum dengar firman. Karena firman Tuhan mengatakan pemulihan segala sesuatu barulah datang kesudahannya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan Korea Utara belum ya, belum dengar firman Tuhan. Tuhan Cina juga masih banyak lah, belum itu. Mungkin Papua juga masih, meskipun saya sekarang baru tahu Papua itu kantung Kristen, cuman saya bilang kayaknya Papua itu mungkin dalam-dalam masih ada yang belum deh. Jadi nggak mungkin lah yang Tuhan bilang semuanya sudah dengar firman Tuhan terjadi, kayaknya enggak lah saya bilang. Saya gituin Tuhan, terus saya diapain sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak nganggap serius, tinggal aja kamu. Digituin sama Tuhan. Kalau manusia yang ngomong sih saya nggak takut, Tuhan yang ngomong. Kalau kamu nggak nganggap serius, tinggal. Aku bilang, oh Tuhan, jangan Tuhan. Aku juga mau ikut pengangkatan, aku nggak mau ditinggal. Terus habis itu aku ngerasa ini orang-orang sekitarku tuh. Jadi pertama yang diangkat adalah orang-orang yang mati di dalam iman. Jadi orang-orang yang mati di dalam iman secara roh, karena mereka satu dengan Tuhan, mereka menerima materai, yaitu Roh Kudus. Karena itu kenapa kita dibilang anak-anak terang? Karena Roh Tuhan yang kudus itu di dalam alam roh itu terang. Saat seseorang menerima materai pada rohnya, karena tubuh ini akan melebur, pikiran itu, jiwa juga ini, dan roh itulah yang akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan untuk diangkat ke awan-awan. Nah, roh orang-orang yang mati di dalam iman, artinya bertahan dalam iman, mereka tetap memiliki materai pada rohnya, dan itu di dalam naungan roh Tuhan. Karena itu roh mereka itu putih. Saya melihat orang-orang yang mati di dalam iman, itu oleh roh Tuhan, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan naik ke atas, diangkat. Itu roh yang pertama, kelompok pertama. Kedua adalah pengangkatan hidup-hidup. Kita yang sama-sama sudah masih hidup, tapi kita tetap berjalan dalamnya Tuhan, kita tetap menjaga perkenanan Tuhan, kita tetap menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Kita yang memiliki materinya Tuhan, tubuh menjadi bait Allah dan dipenuhi dengan roh Tuhan yang kudus 24 jam, maka roh kita beserta tubuh dan jiwa secara utuh satu kesatuan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan baju yang fana seperti ini, kacamata dan lain-lain itu ditinggalkan dan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, kita diangkat hidup-hidup. Itulah pengangkatan yang kedua. Nah, di situ orang-orang yang tidak mengikuti pengangkatan ini, orang-orang yang tertinggal,
Setelah pengangkatan ini terjadi, Roh Kudus sudah tidak ada di bumi. Karena itu dibilang yang akan terjadi adalah antikris akan menguasai. Orang yang tidak mau terima tanda binatang akan dibunuh, disiksa, akan dipaksa sangkal Yesus. Sampai orang itu mesti berlarian ke gunung, harus berlarian pergi kemana, di mana tidak ada tempat untuk mencari mereka, dan mereka bisa menafkahi makanan mereka sendiri, karena semua jual dan beli harus menggunakan tanda binatang. Tidak bisa membeli maupun menjual tanpa menerima tanda itu. Karena itu orang-orang yang tertinggal oleh karena dari pengangkatan itu pertaruhan untuk masuk surganya itu hidup dan mati. Kalau kamu ditangkap tidak menyangkal Tuhan, itu akan dibunuh. Karena itu satu-satunya masuk surga adalah tidak menyangkal Tuhan, matinya masuk surga. Itu adalah apa yang akan terjadi setelah zaman masa anugerah ini. Karena itu saya himbau, kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman, kita sudah melihat apa yang sedang terjadi. Bait Allah ketiga sudah mulai mau dibangun. Bulan apa, Susi? Bait Allah ketiga. Katanya tahun depan ya. Saya lihat ada beberapa orang sudah sebenarnya tinggal bangun doang. Ya, jadi apa yang terjadi adalah sebelum tahun 1990-an itu ada beberapa hal yang umat Israel harus lakukan untuk bisa menghadap Tuhan. Sebelumnya seperti lembu warna merah itu dulu belum ada. Lalu ada warna ungu. Ungu itu didapat dari siput. Jenis siput ini sudah hilang 2000 tahun. Tiba-tiba muncul tahun 2000-an. Sehingga mereka bisa membuat jumbai. Yang saat wanita pendarahan pegang jumbainya Tuhan, itu warna ungu ujungnya untuk mengingatkan akan janji-janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Itu keluarinnya dari siput itu. Siput yang khusus itu. Kalau itu nggak ada, nggak bisa bikin warnanya. Karena itu mereka menunggu dan itu tiba-tiba keluar. Lalu ada harpa, itu adalah musik yang dimainkan oleh orang-orang, kumpulan dari orang pemuji-pemuji Daud. Itu juga sudah didapatkan. Jadi kalau ini semua sudah lengkap, maka mereka akan memulai yang disebut sebagai Bait Allah yang dibangun ketiga kali. Dan tempat yang dititik yang dicari juga sudah dapat. Karena itu kita melihat tanda-tanda akhir zaman. Bu Silvi, maksudnya tahun depan Tuhan mau pengangkatan? Bukan, saya bukan lagi ngomong itu. Saya bilang melihat dari tanda-tanda akhir zaman, kita sudah di penghujung. Dan marilah kita berjaga-jaga. Dan tadi saya sudah bilang kan, ini adalah bait Allah, kalian ada bait Allah. Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Dan biar engkau dipenuhi dan engkau tetap menjaga materainya Tuhan di dalam rohmu untuk terus tunduk kepada Dia, untuk terus mengambil apa yang daripadanya, supaya berkuasa dan memberikan arahan kepada engkau. Ya, jadi ini kayaknya udah tanda hadirnya Tuhan udah mulai muncul ya. Bapak, mau Pak berdiri sini bentar? Ayub, boleh Pak? Ya, jadi ini tanda hadirnya Tuhan sudah ada. Ada yang kelihatan? Mukanya tuh. Kelihatan? Wow. Tanda hadirnya Tuhan. Bukan hebatnya Pak Ayub. Tanda hadirnya Tuhan. Udah mulai dapat ya? Lebih gede ininya. Iya, lebih gede ya butirannya. Ya, nanti boleh Bapak Ibu boleh lihat. Jadi tanda hadirnya Tuhan tidak harus debu emas ya. Bisa juga ada namanya kesembuhan, bisa juga yang namanya hati yang dilembutkan, bisa juga yang disebut sebagai hubungan yang rusak dipulihkan. Itu adalah tanda hadirnya Tuhan. Bisa disentuh menjadi hati yang lebih lembut. Itu adalah tanda hadirnya Tuhan. Karena roh Tuhan menyentuh ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi ini tanda hadirnya Tuhan. Yang di dalam bait Allahnya, suka-sukanya Tuhan. Jadi saya bilang suka-sukanya Tuhan. Nah, jadi sekarang Bapak, jangan duduk Pak. Ya, nanti minta ya Pak. Nanti saya tempelin supaya Bapak ada koreksi Pak. Oh ya. Oke. Yuk. Mari kita menyembah. Apa yang bertugas dokumentasi, tolong pegang satu kamera, tolong direkam. Ini kan nanti kita lapor juga untuk yang teman yang bagiin. Ya, jadi kalau Tuhan sudah seperti ini, artinya Tuhan bilang, senangkan hatiku, naikkan pujian untuk menyenangkan hatiku, karena aku bertahta atas pujian dan penyembahan. Tuhan berkata, aku hadir, dan mari kita semua tertuju kepada Dia. Yuk, sambil kita nyanyi. Ini Tuhan, berarti Tuhan mau tunjukin sesuatu nih.